Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada pembelajaran hari ini. Semuanya baik? Alhamdulillah semuanya baik. Ya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen dulu. Yang pertama adalah Ahmad Maulana Ramadipa. Alhamdulillah hadir. Yang kedua adalah Muhammad Akbar. Apakah hadir? Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Sebelum kita benar-benar memasuki pembelajaran pada hari ini, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah ialah siswa dapat menjauhi sifat tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang ketiga ialah siswa dapat menjelaskan tentang tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan yang terakhir ialah siswa dapat mendemonstrasikan sifat-sifat dari akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang sifat riya dan nifak. Ya, ada yang mengetahui kita hari ini bab berapa? Ya, kita hari ini memasuki bab ke-8, yaitu adalah tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita akan membahas tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tentang riya dan juga nifak. Ya, kita akan membahas tentang bab 8 tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita hanya membahas dua dari akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita akan bahas riya dan yang kedua adalah nifak. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apakah arti dari riya? Tidak ada. Ya, jadi saya jelaskan dulu tentang riya. Riya dalam bahasa Arab ialah memperlihatkan atau memamerkan, sedangkan secara istilah riya ialah memperlihatkan kepada orang lain baik barang ataupun perbuatan supaya orang memujinya. Hal yang sepadan dengan riya ialah sum'ah, yang berarti berbuat baik kepada ibadah, berbuat baik untuk didengar orang lain atau dipuji orang lain, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada dasarnya riya ini itu tuh memamerkan apapun yang kita miliki. Contohnya kita mempunyai barang baru, mempunyai motor baru. Nah, kita sengaja memakainya, sengaja membuat orang tertarik kepada kita untuk mengetahui bahwa kita tuh memiliki barang baru. Nah, di situ tuh kita tidak boleh, karena itu tuh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sum'ah tadi. Sum'ah itu hampir sama dengan riya, hanya saja sum'ah ini kita tuh beribadah. Contohnya kita ke masjid setiap hari, tapi kita ke masjid tuh bukan niat karena ingin beribadah, tapi melainkan untuk dilihat oleh orang lain, dilihat seperti wah dia rajin banget ke masjid, seperti itulah. Nah, di situ tuh sangat-sangat diperbolehkan, karena pada dasarnya jika melakukan hal-hal seperti itu akan mengakibatkan apapun yang kita lakukan itu tidak mendapatkan pahala. Ibadah yang kita lakukan, bagaimanapun ibadah itu, kita tidak akan mendapatkan pahala. Di sini ada di dalam sebuah hadis Al-Bukhari yang berarti barang siapa yang berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kejelekannya kepada yang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Nah, di sini di dalam di dalam hadis riwayat Bukhari sudah dijelaskan apapun yang kita lakukan suatu saat itu nanti akan ketahuan bahwa kita tuh hanya sombong, hanya ingin memamerkan barang-barang atau harta-harta yang kita miliki. Di situ di dalam surah Al-Baqarah, di dalam hadis riwayat Bukhari. Ada juga di dalam Quran surah Al-Nisa yang berarti sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebutkan Allah kecuali sedikit sekali.
Nah, di sini dijelaskan juga di dalam Quran An-Nisa. Seperti itu. Dan ada juga yang di dalam Quran surah Al-Imran ayat 188. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Nah, di sini sudah dijelaskan di dalam Quran Al-Imran. Kita melihat mereka bergembira, kita melihat mereka melakukan atau sombong-sombong terhadap apa yang mereka lakukan. Di situ jangan mengira bahwa mereka nanti tidak akan mendapat siksaan, melainkan mereka malah akan mendapatkan siksaan di dunia maupun di akhiratnya. Karena itu di dalam hadis pun ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima amal yang terdapat unsur riya di dalamnya, walaupun riya itu hanya sebesar zarah. Sebesar zarah itu adalah biji kacang yang sangat kecil. Nah, sedikit saja kita riya kepada orang lain atau kita berniat riya terhadap orang lain, di situ tuh kita kayak kita tidak akan mendapatkan apapun. Kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, kita tidak akan mendapatkan amal apapun dari Allah, walaupun kita sembahyang, kita berpuasa, kita melakukan suatu hal, tapi kita ada sedikit saja unsur riya terhadap apa yang kita lakukan, di situ tuh Allah tidak akan menerima bagaimanapun itu. Apapun namanya riya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ancaman kepada pelaku riya, termasuk ketika melaksanakan ibadah sholat. Orang yang melakukan perbuatan riya diancam sebagai pendusta agama. Bahkan ada diancam dari satu sanksi, yaitu neraka wa'il. Nah, di sini sudah jelaskan bahwa apapun kita melakukan riya tersebut, kita sudah pasti diancam atau kita tuh sudah kayak dipastikan akan memasuki neraka, yaitu namanya neraka wa'il. Di dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4-6 ada berarti, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan orang-orang yang berbuat riya. Nah, di sini celaka bagi orang-orang yang sholat, bagi orang yang memamerkan harta-hartanya, bagi orang yang riya, itu pasti akan celaka di kemudian harinya. Ya, kita kan sebelumnya, apakah ada yang masih belum memahami tentang apa arti riya? Ya, jika sudah memahaminya, kita akan lanjut pembahasan selanjutnya, itulah tentang macam-macam riya. Ya, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam dari riya. Riya itu ada terbagi dua. Apakah ada yang mengetahuinya? Tidak ada yang mengetahuinya. Ya, riya ada terbagi dua. Yang pertama adalah riya jail, dan yang kedua adalah riya khafi. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa arti dari riya jail? Ya, riya jail yaitu adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi mencari pujian bagi orang lain, untuk kebanggaan dan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah dijelaskan. Riya jail itu adalah kita tuh melakukan kebaikan itu disengaja. Contohnya seperti banyak yang terjadi di sekarang, kita melakukan perbuatan baik, kita kita ingin memberi seseorang, tapi kita tuh harus dilihat dulu oleh kamera untuk dipost di dalam TikTok ataupun Instagram. Nah, itu tuh suatu hal yang riya gitu. Nah, kita tuh tidak boleh melakukan seperti itu. Alangkah baiknya jika kita tuh memberikan sesuatu atau memberikan hal-hal kepada orang lain tanpa harus diketahui orang lain, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu balasannya itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, sedangkan riya khafi ialah melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tetapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujung-ujungnya sama dengan riya jail, yaitu mengharapkan pujian dan junjungan dari orang lain. Sedangkan riya khafi ini riyanya yang secara perlahan gitu, nah, tidak terlalu menampakkan, tapi dia tuh sudah tahu kalau suatu saat nanti tuh orang memuji dia karena melakukan sesuatu seperti itu. Contohnya seperti ini, kita melakukan puasa Senin Kamis, itu kan banyak orang yang tidak tahu. Nah, habis itu ada 1 atau 2 orang yang tahu, sebab entah diceritakan atau apa, sehingga itu membuat dia riya, wah saya puasa, dan orang lain tidak. Wah, itu suatu hal yang salah. Kita tuh harus
tahan untuk tidak, supaya alangkah baiknya kita tuh tidak diperlihatkan lah hal-hal kebaikan yang kita lakukan, agar orang tuh tidak memuji kita dan kita tuh tidak bersikap riya dan tinggi hati seperti itu. Kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang nifak. Apakah di sini ada yang mengetahui apa arti dari nifak ini? Oh, tidak ada ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang pengertian dari nifak ini. Secara bahasa, nifak berasal dari kata nafikha, yang artinya salah satu tempat keluarnya yardu. Yardu itu adalah semacam tikus atau hewan-hewan melata lainnya dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafakh, yang artinya lubang tempat bersembunyi. Sedangkan secara istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai dengan ucapan, dengan perbuatannya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, tidak terhadap hati nurani ataupun Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Nifak adalah perbuatan yang menyembunyikan kekafiran dalam hati dan menampakkannya keimanan dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 14 ada dijelaskan yang berarti, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan atau setan mereka mengatakan, sesungguhnya kami sendirian dengan kamu dan kami hanyalah berolok-olok. Nah, di sini mereka, orang-orang nifak ini adalah orang-orang yang bermuka dua. Mereka seolah-olah menampakkan bahwa mereka itu Islam, tapi padahal mereka itu tidak meyakini Islam tersebut. Seolah-olah mereka memiliki wajah dua atau bermuka dua. Seperti yang ada di dalam Quran Al-Baqarah tadi, mereka jika ditanya apakah engkau masih beriman, tentu saja masih beriman. Sedangkan jika setan bertanya lagi kepada mereka, sesungguhnya kami sendirian dengan kamu. Kami hanya mengolok-olok. Nah, di situ. Jadi mereka tuh hanya bisa dibilang bermuka dua, tidak serius dalam melakukan suatu hal. Dan apapun yang mereka katakan itu adalah suatu kebohongan. Itu adalah sedikit penjelasan dari nifak. Dan di sini nifak itu ada terbagi oleh dua macam. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi dan yang kedua adalah nifak amali. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui salah satu di antara tersebut tentang nifak i'tiqadi dengan nifak amali? Apakah ada yang mengetahuinya? Tidak ada. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang nifak i'tiqadi dulu. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Nah, di sini nifak i'tiqadi ini adalah orang-orang yang dari luar dia tampak beriman, dia berpuasa, dia melakukan sembahyang, dia melakukan sedekah, dia melakukan doa, semuanya itu dia lakukan. Tapi itu tidak didasarkan dengan hatinya sendiri, melainkan yaitu mereka hanya menampak-nampakannya saja. Padahal mereka tidak beriman sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran An-Nisa ayat 142 ada dijelaskan yang berarti sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sekali-kali, sedikit sekali. Ini jadi mereka nih orang-orang yang munafik gitu. Nah, mereka menunjukkan seolah-olah mereka beriman, mereka menunjukkan seolah-olah mereka beribadah, padahal pada dasarnya mereka sama sekali tidak ada niat untuk beribadah. Sama sekali. Ya sama saja jika mereka melakukan ibadah, mereka pun hanya bersikap ria. Mereka hanya menunjukkan seolah-olah mereka beribadah, mereka ingin dipuji, mereka ingin seperti itulah. Jadi pada dasarnya mereka pun hanya menyebutkan Allah hanya sekali-sekali. Jarang sekali bagi mereka untuk menyebutkan nama Allah, beribadah dengan sesungguh-sungguh. Bisa dibilang tidak. Perilaku nifak diancam Allah dengan disamakan dengan orang fasik yang diancam dengan mereka jahanam dan kekal di dalamnya. Nah,
orang-orang nifak ini Allah mengancam mereka bahwa mereka nanti adalah suatu saat adalah orang-orang yang fasik dan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam ini. Mereka sudah dipastikan masuk ke neraka jahanam. Di sini ada di dalam Quran surah At-Taubat ayat 67 yang berarti orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dari sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang perbuatan yang ma'ruf dan mereka menggenggam tangannya mereka telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melepaskan mereka dan sesungguhnya orang-orang munafik ialah orang-orang yang fasik seperti itu. Jadi mereka nih ya maupun mereka laki-laki maupun mereka perempuan mereka adalah munafik. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang sama. Jadi banyak dari mereka tuh sama orang-orang munafik dan orang-orang yang hanya ingin menampakkan kebaikan-kebaikan mereka saja. Di dalam Quran surah At-Taubat ayat 67. Jadi pada dasarnya anak-anak kita tuh jangan sampai seperti orang-orang yang melakukan nifak ini. Itu tuh sangat-sangat tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita akan ke nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Sesuai dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berarti tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu adalah mereka berkata dia akan berdosa dan apabila dia berjanji dia akan ingkar dan apabila yang dipercaya dia akan mengkhianati. Itu adalah dari salah satu sifat amali, nifak amali, yaitu adalah kemunafikan. Tidak ada yang benar, mereka berjanji, mereka yang mengingkari, mereka yang berkata, mereka pun yang berdosa dengan kata-kata mereka dan mereka selalu mengkhianati jika mereka membuat suatu kepercayaan kepada orang lain. Jadi pada dasarnya kalian itu tidak boleh melakukan hal-hal nifak seperti ini, maupun itu nifak istiqadi ataupun nifak amali. Karena pada dasarnya seluruh nifak ini tidak ada yang benar dan kita harus menjauhinya. Dan kita sudah mengetahuinya, jadi kita berusahalah untuk terus berkata-kata benar, jangan menjadi orang-orang munafik. Berkata benar dan jika kau membuat janji kau harus tidak boleh mengingkari dan jika kau dapat kepercayaan dari sesuatu kau tidak boleh mengkhianati, seperti itu. Ya mungkin sekian pembelajaran dari nifak ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari nifak ini? Jika tidak ada, karena pembahasan kita tentang ria dan nifak ini sudah selesai, Bapak akan memberikan kalian tugas dahulu sebentar karena waktu kita masih ada beberapa menit untuk melanjutkan pembelajaran. Jadi tuliskan contoh ria atau nifak di kehidupan sehari-hari, minimal 2. Dan kalau bisa, tuliskan lagi bagaimana cara kita menghindari nifak ini, nifak ataupun ria. Ya, Bapak beri waktu sekitar 3 menit. Jadi gunakan waktu 3 menit ini untuk mencari tentang di kehidupan sehari-hari kalian, contoh-contohnya dan bagaimana cara menghindari nifak tersebut. Ya, mulai dari sekarang dimohon untuk ditulis dan nanti akan dibacakan di akhir pembelajaran. Ya, karena waktunya sudah habis, kita akan membacakan salah satu dari punya teman kita. Yang pertama ialah kita akan membahas tentang ria, contohnya dan bagaimana cara menghindarinya. Ya, mungkin di sini saya memberi kesempatan kepada Ahmad Maulana Ramadifa, apakah bisa untuk membacakan apa yang Anda tulis tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membacakan contoh dari ria ini. Yang pertama ialah saya akan menceritakan tentang seseorang yang menyumbangkan uang di masjid dengan uang yang besar, tetapi dia tidak berniat menyumbangkan itu untuk membangun masjid, tetapi hanya untuk ingin dilihat oleh orang lain bahwa dia ini adalah orang yang ahli jariah, orang yang selalu memberikan hartanya kepada masjid, seperti itu. Ya, contoh yang selanjutnya tuh ialah saat kita membeli motor baru misalnya, terus kita tuh membawanya ke sekolah dengan memamerkannya ke teman-teman, dengan
menggeber-geber seperti itu salah satu perilaku yang ria, karena itu membuat orang lain tidak nyaman juga kan salah satunya, dan juga dia memamerkan hal-hal yang baru tersebut kepada publik seolah-olah hanya dia yang mempunyainya. Mungkin seperti itu, Bapak. Sedangkan cara untuk menghindarinya yang pertama menurut saya ialah kita berusaha untuk memberi, beramal atau memberikan apapun itu dengan ikhlas, tanpa ada paksaan, tanpa harus dilihat oleh siapapun. Kita harus membiasakan itu. Sedangkan yang kedua, kita tuh harus bisa mengendalikan diri agar kita tidak merasa bangga apabila orang lain tuh memuji kita karena sesuatu hal. Dan kita harus bisa menahan diri agar apa yang kita lakukan di mata orang lain tuh hanya baik tanpa kita tuh harus berharap pujian terhadap orang lain tersebut. Mungkin segitu saja jawaban dari saya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali jawaban dari Ahmad Maulana Madipa tadi. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada teman-teman kita tadi yang menjawabkan tentang ria, contoh-contoh dan cara menghindarinya. Itu benar sekali. Bagaimana cara yang Rama bilang tadi, itu sangat benar. Kita tuh harus lebih menjaga diri agar kita tuh tidak terpengaruh lah terhadap pujian-pujian itu, karena pada dasarnya itu tuh hanya nikmat Allah sementara. Ya, bagus sekali tadi jawaban dari Rama Ahmad Maulana Ramadipa. Kita beri apes dulu, kita beri tepuk tangan, dan nanti Bapak beri tambahan nilai. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal nifak. Ya, mungkin bisa salah satu temannya untuk mengangkat tangan. Izin menjawab, Bapak. Di sini saya ingin memberi contoh tentang sifat nifak. Ya, yang pertama ialah ia tuh ragu terhadap Islam, Pak. Maksud ragunya tuh yang di kehidupan sehari-hari tuh dia tuh tidak mengimani, dia terus sembahyang, terus melakukan ibadah, tetapi ya seperti itu, dia hanya mengolok-olok, kadang juga mengajak teman-temannya untuk mengikuti apa yang menurut dia benar, padahal pada dasarnya ragu terhadap Islam itu tuh suatu hal yang tidak baik. Yang kedua ialah seringkali membicarakan orang lain tentang keburukan-keburukan orang lain. Sedangkan di muka teman yang dibicarakan tersebut dia sangat baik. Ya, itu adalah sifat munafik, salah satunya yaitu sering membicarakan orang dari belakang suatu hal yang tidak baik. Menurut saya seperti itu, Bapak. Sedangkan cara untuk menghindarinya ialah pertama ialah ya tentu saja yang pertama ialah cara menghindarinya ialah tentang kita tuh harus menjauhi larangan-larangan yang benar-benar diharamkan oleh Islam, seperti membicarakan orang lain, berbohong, ingkar janji. Kita tuh harus menjauhi itu agar kita terhindar dari sifat nifak. Yang kedua ialah kita harus mengikuti hati nurani kita bahwa kita tuh benar dan berusaha untuk tidak munafik dalam melakukan suatu hal. Ya, mungkin itu jawaban dari ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Muhammad Akbar tadi. Itu sangat benar tentang contoh dan cara menghindarinya. Ya, cara menghindarinya tadi ya itu, kita harus menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Islam dari sifat kemunafikan. Jangan sampai kita sekalipun untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Contohnya seperti mengingkar janji, tidak menepati apa yang kita lakukan. Jika kita berbicara kita berbohong, itu salah satu hal yang dapat membuat sifat nifak muncul di dalam diri kita. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu kepada Muhammad Akbar tadi. Alhamdulillah, mungkin semuanya sudah memahami tentang materi ria dan nifak ini. Mungkin kita cukupi saja pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan untuk anak-anak yang menjawab tadi, Bapak berikan nilai tambahan kepada kalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.